Semuanya, selamat sore Bapak. Selamat. Oke, hari ini saya akan mewawancarai Bapak Tony selaku pakar musik Buddha yang ada. Jadi di sini saya akan mewawancarai mengenai alat musik tradisional, yaitu alat musik Wedoa. Oke Bapak, yang pertama saya tanya dulu, bambu jenis apa yang cocok untuk pembuatan alat musik ini Bapak? Ya. Kalau untuk jenis bambu, ini bahasa Indonesianya bulu. Bulu. Dalam bahasa daerah di sini, setempat di sini, bulu atau ila. Bulu atau ila. Nah, ini dia tumbuh di mana-mana saja, di hutan-hutan, di gunung. Termasuk di Riau mungkin ini ada ya. Namanya apa? Bahasa daerah. Boli Bapak, Bulu. Kalau kami di sini ila. Bahasa Indonesianya kan bulu ya. Apa untuk bambunya ini dipanen sendiri ataukah dibeli dari orang lain? Oke. Selama ini Opa usaha ini buat kirim kemana-mana, ada yang kita gunakan sendiri gunakan sendiri dengan Opa untuk pengadaan untuk di sekolah-sekolah. Ini sebenarnya Opa bahkan ini dia mudah-mudah saja kita cari, tapi di gunung-gunung atau di daerah kali, cuman kena dikali karena kadar airnya tinggi sehingga bunyi kurang bagus. Tapi yang enak dari gunung ini tidak dibeli. Semua ini kita kita beli, tapi kita cari saja di gunung-gunung ya. Sejak kapan Opa membuat alat musik ini? Kalau sejak kapan Opa buat ini, sebenarnya Opa dari SD Opa sudah bisa rakit. Karena pengalaman Opa bergaul dengan Opa punya opa dulu, nenek dulu. Opa sudah bisa tiup dari umur 5-6 tahun. Saya sudah mengenal barang ini, tapi untuk tiup dia sekitar kelas 5-6 sekitar tahun 71-72 sebenarnya Opa sudah bisa rakit, bisa buat. Bapak mungkin bisa jelaskan ukuran dari Voidoa ini sendiri. Oke. Kalau ukuran Voidoa ini, dia panjang seluruh dulu ya. Dari panjang seluruh ini nih, dia berkisar antara 12 cm sampai dengan dari 15 sampai dengan 20 cm ya. Dari 15 sampai 20 cm. Itu ukuran panjang seluruh. Kalau diameternya dia berkisar antara 8 sampai 10 mili diameternya ya. Diameter ini kita 8 sampai 10 mili. Terus lubang dari panjang seluruh tadi kita bagi. Kalau dari lubang ke lubang ini nih jaraknya 2 cm ya. Lubang pertama ke lubang kedua, lubang ketiga 2 cm. Terus sebelum kita kasih lubang di bawah ini kita lepas sekitar 2,5 cm. 2,5 cm. Jadi 2,5 cm ditambah 2 lagi 2 cm ya. Jadi lubang ke lubang 2 cm. Terus lagi jarak dari sini ke lubang, dari ini lubang not lubang not ke lubang udara. Lubang udara itu dia sekitar 8 cm sampai dengan 10 cm. Ya. Oke, berapa lama pembuatan satu alat musik? Kalau mau dia tok Opa buat cukup satu ini Opa buat kasih lubang, rakit ini dia punya moncong ya, sambil Opa rakit semua dengan tenang apa semua lem Kalau Opa mau buat secara keseluruhan mungkin 1 jam ya 1 jam sudah bisa rakit semua ya. Bisa jadi satu. Apakah ada teknik khusus Bapak untuk pembuatan Voidoa ini? Ya. Khusus mungkin yang atau ke alat musik bambunya itu dikeringkan dulu baru dibuat atau bagaimana? Ini sebenarnya bambu yang kita cari mesti bambu yang kering. Tidak bisa kita buat yang mentah. Nanti mempengaruhi nadanya. Kalau yang mentah, ketika dia kering jadi mempengaruhi bunyi juga ya. Sehingga dasar bambu yang kita cari ini, bulu tadi yang kita cari bahkan mentahnya itu harus memang dia kering ya. Kita cari memang yang kering.
Pak, untuk alat musik ini biasanya digunakan pada saat acara apa saja? Oke. Nah, alat musik ini digunakan oleh orang tua dulu sebenarnya hanya untuk santai-santai, untuk mengisi waktu-waktu luang, waktu-waktu senggang. Contoh misalnya ketika malam mereka masak makanan babi, jadi ketika mereka masak makanan babi sambil tunggu makanan babi itu masak, mereka sambil tiup, mereka tiup malam-malam apa semua, artinya jaga supaya jangan sampai mata ngantuk, tunggu sampai masak makanan babi sampai masak. Terus bisa juga pada pagi hari ketika jam 5 pagi mereka bangun, ya seperti aba-aba lah untuk kasih bangun kita yang masih tidur tuh. Kita masih tidur enak-enak, bapak tua mereka, bapak mama dulu bangun masak makanan pagi, sampai siapkan makanan untuk kita anak-anak mau pergi sekolah, mereka tiup. Jadi seperti aba-aba untuk kasih bangun kita. Jadi ketika kita dengar sendirian kita langsung bangun, karena rasa. Kalau saat ini digunakan pada saat acara apa saja? Ya, oke. Ini dia berkembang nanti setelah ada misa-misa inkulturasi, misa-misa budaya nih. Dulu orang mulai dengan misa inkulturasi, artinya misa budaya yang misalnya Ghor hari lah. Ketika Ghor hari apa semua baru dia berkembang. Kita bisa pakai untuk sebagai alat musik untuk mengiring. Dan dia bisa dikolaborasikan dengan semua alat musik. Mau gitar, mau keyboard, mau apa saja, yang penting teknik kita tadi, teknik cara meniup, teknik kita untuk cocokkan nada dasarnya ya dan alat musik lain, sehingga berkembangnya sekarang kita bisa pakai untuk bisa kolaborasi dengan semua jenis alat musik modern itu tetap jadi. Apa keunikan alat musik ini? Ya, oke. Ini sebenarnya kalau mau Opa katakan, ini sebenarnya Opa coba periksa di YouTube apa segala macam. Ini menjadi kekhasan orang Ngada. Kekhasan orang Ngada dulu. Kalau Ngada kita seluruh Diyung juga dulu. Saya yakin Opa dulu ada Diyung, Cerebu, di mana-mana di daerah Ngada nih kekhasan dari nada. Tadi di Amerika di mana-mana tidak ada sebenarnya ini kekhasan kita orang Ngada. Terus ketika kita tiup satu kali dia bisa menghasilkan 2 suara. Terus nadanya juga nada budaya, nada terbatas. Jadi tergantung dengan musik lagu-lagu budaya kita, lagu tanda misalnya, lagu tanda kita punya nih orang Ngada, ada orang Soa, orang Riau, orang Jawa semua. Jadi kekhasannya sekali tiup bisa menghasilkan 2 suara. Opa langsung contoh misalnya. Ya, jadi ada keunikan toh, bisa 2 suara, sekali tiup 2 suara. Menurut Opa, apakah ada kendala utama dalam melestarikan alat musik? Kendala mungkin dalam proses pembuatan atau proses penjualan? Opa kalau soal kendala, Opa selama ini Opa buat ini yang Opa sampai furnish, sampai Opa permak yang bagus-bagus, sebenarnya pesanan dari mana selama ini, sampai Ende, sampai Maumere, bahkan sampai Kupang ya. Itu 1 bulan 2 minggu lalu itu ada mahasiswa yang juga kuliah musik semester 2. Dia datang ke sini dan dia datang wawancara. Dia kuliah di S2, ambil S2 musik dari Kupang, dari Unika. Dia datang ke sini, dia beli. Jadi selama ini Opa buat untuk pengadaan juga di sekolah-sekolah orang pesantren, pengadaan di SD, SMP yang orang butuhkan, orang pesan, Opa buat dan kirim. Apakah selama ini Koido sudah pernah dijadikan produk jualan? Oke. Tadi saya sudah jelaskan produk jualan memang jelas ini Opa sampai buat secara di furnish bagus, dibuat sedemikian sehingga ini kenapa ini salah satu pembuatan ini Opa bikin dengan sanggahan ya. Dengan sanggahan ini atau macam kalau rumah sih itu aja sanggahan.
Untuk setel alatnya setel ini sebenarnya dua-dua kalau bunyi sudah cocok. Ini sanggahan ini fungsinya untuk bisa dia jangan lari antara sebelah kiri dan sebelah kanan supaya nomornya tepat sehingga opa pakai tangkap yang bagus Mungkin menurut apa harga yang cocok yang pas untuk satu alat musik ini? Oke. Kalau soal harga selama ini kalau orang pesan jauh ke Kupang ke Bali dan orang pernah ambil opa jual sampai 250 sampai 300 satu. Tapi kalau untuk sekitar Ngada dengan Sengadang untuk sekolah-sekolah di SD itu opa jual 1.200. Mungkin untuk biaya pengeluaran selama harus membuat ini dari ini kan benang apa benang lem apa semua kayu ini tambah dari furnish berapa? Oke. Ini furnish ini opa beli di atas yang harga 50.000 misalnya ya. Itu opa buat bisa sampai dengan 30 buah furnish ya. Terus untuk benang ini opa beli satu wall ya. Satu wall dia bisa buat sampai dengan 3 buah ya. Jadi benang satu wall kita beli berapa ya? Mungkin 8.000, 10.000 sudah pakai. Bisa dapat. Terus lem Korea. Sekarang memudahkan kita untuk sudah sudah zaman canggih sudah ada lem Korea. Ada lem jadi opa untuk lem apa semua sehingga udara dia ketika kita tiup dia tidak bocor kemana-mana, dia masuk satu arah sehingga bunyinya akan bagus itu. Sehingga bahannya tadi benang satu wall paling 5.000. Yang opa bisa buat sampai 4 sampai 5 satu wall saja bisa sampai 4 sampai 5. Terus tadi furnish ya. Tadi opa sudah bilang tadi kalau soal furnish opa beli satu yang harga 50.000 opa buat bisa sampai 20-30 buah ya. Sebenarnya tidak terlalu juga makan biaya. Baik Opa, terima kasih untuk wawancaranya. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Opa. Udah,